A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin hari semakin meningkat. Jadi tak mudah digoyah oleh ajaran-ajaran yang timbul di akhir ini, seperti dari Master TM, ya kan, yang mengajarkan ilmu ma'rifat harus membayar 2.500.000. Aduh, minta aja itu BLT, kasih aja tuh sama Mr. PM, PLT, bantuan langsung tunai itu, ya kan? Masa masuk Islam, masuk tarekat, bayar 2.500.000, belum lagi yang lain-lain katanya kan. Inilah yang disebut nanti di suatu masa akan dijualnya agamanya untuk dunianya. Terbukti nyata, ya kan? Ikut tarekat membayar 2.500.000, belum lagi yang lain-lain. Ada lagi kiai, kadang-kadang ustadz itu mengajarkan juga itu ilmu makrifat. Namanya itu lupa ingat lagi. Lupa aku siapalah namanya itu, yang bersuruh umat Islam ini membaca Injil itu. Yang kedua tuh yang Weldo, ya kan, macam-macam ajaran-ajaran di akhir zaman ini. Padahal ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita yang terdahulu sudah mengajarkan kepada kita. Kok begitu muncul ajaran yang baru, langsung goyang, langsung ikut. Memang hak seseorang untuk menentukan jalan kehidupan dia, karena dia sendiri yang akan menanggung resikonya, ya kan? Ya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kalau benarlah seseorang itu mengikuti suatu tarekat, maka dia mengetahui ada benang merah yang tidak boleh dia lampaui. Karena itu di luar daripada kekuasaan manusia, di luar daripada pengetahuan manusia, ada benang merah yang tak boleh mereka lewati. Setiap guru-guru tarekat menyampaikan. Nah, untuk itu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana mereka ingin melihat Allah, mereka melihat ciptaan Allah aja mereka tak mampu. Apa itu? Angin. Bagaimana mereka bisa melihat angin yang hanya bisa kita rasakan? Angin bisa kita rasakan, tapi kita tidak pernah tahu bentuk, wujud, dan warna angin. Karena kalau dia sudah berbentuk dan berwujud dan berwarna, dia akan menempati ruang dan waktu. Dia akan menempati ruang dan waktu. Sementara angin tidak menempati ruang dan waktu. Nah, coba tanya guru makrifat saudara, apa warna angin, apa bentuk angin? Yang pertama. Yang kedua, kita di dalam tubuh ini ada angin. Maka kalau kita keluar angin itu dari pembuangan kita, tempat pembuangan kotoran kita, itu disebut kentut. Mohon maaf ya, ini kan ilmu pengetahuan,
ya kan? Menambahkan iman, hakul yakin. Jadi di dalam tubuh kita ini ada angin. Kalau keluar dari namanya ketut. Apakah sama angin yang di luar daripada badan kita dengan angin yang keluar dari tubuh kita? Apakah sama? Nah, yang ketiga, dari mana sumber angin yang ada di tubuh kita? Kok ada angin? Yang kita rasakan kalau dari yang keluar dari tubuh kita atau badan kita itu adalah bau kentut. Nah, yang ketiga, ya kan? Yang keempat, bagaimana mereka bisa melihat setan dan bagaimana cara setan bekerja mempengaruhi manusia? Nah, coba kalau mereka memang benar-benar pernah ikut tarekat dan mengetahui ilmu makrifat. Yang keempat, ya kan? Nah, yang kelima, ini akan saya kasih, ini bukan untuk menguji ya, tidak menguji, hanya sharing, ya kan? Sharing kepada guru-guru makrifat yang mengaku-ngaku mempunyai makrifat yang ada di media sosial. Nah, saya ini Tuhan, saya ini Allah, saya ini manusia, saya ini jin, saya ini setan, saya ini binatang. Kalau engkau katakan aku ini Allah, maka engkau kafir. Kalau engkau katakan aku manusia, berarti engkau tolol. Kalau engkau katakan aku setan, berarti kau bodoh. Kalau kau katakan aku di setan atau jin, berarti kau bodoh. Kalau kau katakan aku ini binatang, engkau bahlul. Siapakah aku? Nah, disinilah permainan daripada rahana makrifat. Kalau dia benar-benar kerang yang membawa mutiara, maka dia mengerti dan paham apa maksudnya. Apa maksudnya? Dia tentu mengerti dan paham. Nah, disinilah letaknya makrifat. Kalau benar dia mempunyai ilmu makrifat, maka dia mengerti dan paham apa maksud yang saya katakan. Nah, begitu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, seseorang yang mempunyai ilmu makrifat, dia tetap mengutamakan syariat. Jadi tetap melaksanakan sholat, karena sholat itu wajib. Sholatnya 5 waktu, sholat fardu wajib untuk dilaksanakan. Kalau dia mempunyai ilmu makrifat, tidak sholat, berarti itu makrifat setan. Nah, ilmu makrifat setan. Nah, kalau mereka bisa melihat Allah, bohong. Mutiara kosong, kerang kosong yang tidak membawa mutiara. Kerang kosong yang tidak membawa mutiara. Atau ceret teko kosong yang tidak bisa menuang ke gelas. Apa yang dia tuang orang kalau dia kosong? Nah, harus berisi, baik berisi air, teh atau kopi atau air tawar, baru dituangkan ke gelas, baru kita bisa minum kan. Begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, jangan kita terkecoh dengan sesuatu hal-hal yang baru, karena ulama-ulama kita terdahulu sudah menanamkan iman hakul yakin kepada kita selaku generasi-generasi mereka. Jangan lupa kita membawa lampu, suluh, obor, atau pelita untuk menerangi dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena tanpa cahaya, maka kita akan merasakan kegelapan. Gelap gulita. Tidak ada yang bisa kita lihat. Coba saudara matikan lampu di kamar saudara, atau tempat saudara duduk, atau tempat saudara berdiri, atau dimanapun Anda di bawah naungan cahaya lampu. Coba dimatikan. Maka
saudara tidak akan pernah bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar saudara. Kecuali saudara berada di luar dalam keadaan bulan purnama. Itu pun nampak kita hanya remang-remang. Nah, semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, apabila dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan seperti sedia kala. Nah, apabila saudaraku merasa kesempitan dalam rezeki, semoga Allah melapangkan rezekinya, mendekatkan rezekinya, mempermudah segala urusannya. Ingatlah, sholat itu wajib, tidak bisa kita tinggalkan. Baik bacaan kita itu belum benar atau kita belum mengerti apa yang kita baca, atau kita itu masih dalam keadaan belajar. Nah, tidak usah diperulikan. Yang penting kita sholat. Perintah Allah, sholat. Menandakan kita ini seorang hamba. Yang harus kita lakukan hanya memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat hari-hari ke hari. Sehingga dapatlah hendaknya kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk, sholat yang tidak mengingat apapun kecuali Allah. Nah, akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.